Dalam hitungan detik, suasana sekolah berubah menjadi kepanikan. Guru dan para siswa berusaha menyelamatkan diri secepat mungkin. Mereka yang berhasil keluar berlarian meninggalkan area sekolah, sementara beberapa lainnya terjatuh bahkan terinjak di tengah kepanikan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah yang akan kita bahas kali ini cukup mengerikan sekaligus memilukan. Di bulan Juni kemarin, terjadi sebuah tragedi penembakan massal di sebuah sekolah SMP yang ada di Filipina, yang membuat orang-orang tak menyangka pelakunya ternyata adalah murid dari SMP itu sendiri yang masih berusia belasan tahun. Dalam tragedi yang mengguncang itu, beberapa siswa meninggal dunia dengan cukup tragis, sementara yang lainnya ada yang mengalami luka serius dan juga trauma. Lalu, apa motif kedua remaja itu melakukan aksi ini? Dari mana mereka bisa mendapatkan senjata api? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Mari kita bahas kisah di baliknya. Bagi sebagian besar siswa-siswi, sekolah adalah tempat untuk belajar, bertemu teman, bertemu guru, dan juga membangun sebuah kenangan. Namun bagi dua remaja dalam kasus ini yang menggunakan nama samaran yaitu Rod dan juga Nas, sekolah justru menjadi tempat yang selalu mengingatkan kepada mereka pada pengalaman yang ingin mereka lupakan. Selama bertahun-tahun, keduanya mengaku tidak pernah benar-benar diterima oleh lingkungan di sekitaran mereka. Mereka bersekolah di San Jose National High School yang terletak di kota Tacloban, Provinsi Leyte, Filipina. Sejak duduk di kelas 7, Rod dan Nas ini mengaku menjadi sasaran perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa. Mereka kerap diejek, dipermalukan di depan teman-temannya yang lain, dan bahkan beberapa kali mengalami perlakuan yang membuat mereka semakin menutup diri. Menurut pengakuan mereka, semua itu tidak berhenti dalam hitungan minggu ataupun bulan, melainkan terus berlangsung hingga bertahun-tahun. Setiap kali tahun ajaran berganti, masalah yang mereka hadapi seolah tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa kali mereka mencoba mengadukan apa yang mereka alami kepada pihak sekolah dengan harapan situasi itu dapat berubah. Namun menurut pengakuan mereka lagi, upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Perundungan tetap terjadi hingga akhirnya keduanya merasa tidak ada lagi orang yang benar-benar mampu membantu mereka. Karena memiliki pengalaman yang hampir sama, Rod dan Nas akhirnya menjadi teman dekat. Meskipun Rod di saat itu masih duduk di kelas 10, sementara Nas masih berada di kelas 9. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sambil saling menceritakan pengalaman yang mereka alami di sekolah. Pada awalnya, percakapan mereka hanya dipenuhi keluhan dan juga rasa kecewa. Namun, seiring berjalannya waktu, pembicaraan tersebut perlahan berubah menjadi tempat bagi keduanya untuk saling menguatkan kemarahan dan juga keyakinan bahwa semua perlakuan yang mereka terima harus dibalaskan. Di sisi lain, keduanya juga memiliki akses terhadap senjata api di lingkungan keluarga. Keberadaan senjata itu bukanlah sesuatu yang benar-benar asing bagi Rod maupun Nas, meskipun saat itu mereka masih berstatus sebagai siswa. Selain itu, Nas juga diketahui sering memainkan permainan yang bernama Gorebox, sebuah game yang berbasis fisika yang kacau dan penuh aksi, di mana pemain dapat dengan bebas berkreasi, membangun hingga menghancurkan berbagai objek serta karakter. Game ini menonjolkan visual yang brutal dan realistis. Pemain bahkan dapat membuat berbagai skenario terhadap aksi kekerasan. Akibat dari seluruh pengalaman tersebut, perlahan mengubah cara Rod dan juga Nas memandang lingkungan di sekitaran mereka. Kekecewaan yang selama ini mereka pendam tidak lagi hanya menjadi beban batin, tetapi mulai mempengaruhi cara mereka menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Ditambah kemudahan mengakses senjata api, sehingga pola pikir keduanya berkembang ke arah yang semakin berbahaya. Memasuki bulan April hingga awal bulan Mei 2026,
Keduanya diketahui semakin sering menghabiskan waktu bersama di sekolah. Bahkan ketika jam istirahat, mereka lebih memilih menyendiri seolah tidak ingin ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Singkat cerita, tibalah waktunya pada pagi hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Rod dan Nas berangkat ke sekolah seperti hari-hari biasa. Namun pagi itu, masing-masing dari mereka sudah sepakat untuk membawa sebuah senjata api yang telah mereka sembunyikan di bagian paling bawah tas mereka. Keduanya mengetahui bahwa setiap Senin pagi hanya ada seorang satpam yang telah lanjut usia yang berjaga di pintu utama, sementara pintu-pintu lainnya nyaris tidak diawasi. Ditambah lagi, sekolah mereka belum memiliki alat pendeteksi logam. Kondisi itulah yang membuat mereka yakin senjata tersebut dapat dibawa masuk tanpa terdeteksi. Ketika jam menunjukkan pukul 7:07 pagi hari, Nas menjadi salah satu siswa yang memasuki gerbang sekolah. Beberapa menit kemudian, Rod pun menyusul datang seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian khusus kepada keduanya. Dengan tas di punggung, mereka berjalan melewati pintu masuk lalu berbaur di antara ratusan siswa lain yang baru tiba. Pemeriksaan yang dilakukan Satpam hanya berfokus pada gelagat para siswa tanpa memeriksa isi tas mereka, sehingga Rod dan Nas berhasil masuk membawa senjata api ke dalam lingkungan sekolah. Sekitar pukul 8 waktu setempat, seluruh siswa mengikuti upacara bendera seperti biasanya. Rod dan Nas berdiri di barisan yang berbeda tanpa menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Di mata guru maupun teman-temannya, pagi itu tampak sama seperti Senin-Senin sebelumnya. Namun, setelah upacara selesai, sekitar pukul 8:12, keduanya tidak berjalan menuju ruang kelas seperti siswa-siswa lainnya. Mereka justru berbelok menuju toilet sekolah dan tetap berada di sana selama hampir 1 jam lamanya. Dalam waktu itu, mereka mematangkan rencana, mengisi peluru sebanyak mungkin sekaligus berusaha menyiapkan mental. Sebelum meninggalkan toilet, keduanya bahkan sempat berfoto sambil memegang pistol yang mereka bawa. Sesaat kemudian, keduanya berjalan keluar dari toilet. Kini senjata api telah berada di tangan mereka masing-masing. Rod membawa revolver kaliber 38, sementara Nas membawa Glock 17 kaliber 9mm. Setelah mengokang senjata, mereka menyusuri koridor sambil memastikan situasi di sekitar telah sepi. Saat itu, jam pelajaran pertama sudah dimulai sehingga hampir seluruh guru dan siswa berada di dalam ruang kelas. Beberapa saat kemudian, keduanya berpencar. Nas menuju area kelas 9, sementara Rod berjalan ke koridor kelas 10. Sesampainya di ruang kelas yang menjadi tujuannya, Nas sempat merasa puas. Namun, perasaan itu seketika berubah ketika dia menyadari bahwa kelompok siswa yang selama ini dianggap telah merundungnya ternyata tidak berada di sana. Kekecewaan tersebut justru membuat emosinya semakin memuncak. Tanpa berpikir panjang, dia pun melepaskan tembakan pertama. Dalam hitungan detik, rentetan peluru berikutnya memecah suasana kelas yang sebelumnya tenang. Kepanikan pun langsung menyelimuti ruangan. Bahkan salah seorang teman sekelas yang cukup dekat dengan Nas ikut terkena peluru dari arah belakang. Di lain sisi, Rod juga telah tiba di koridor kelas 10. Sambil terus mendekat, dia beberapa kali melepaskan tembakan ke arah salah satu ruangan kelas yang diyakininya menjadi tempat berkumpul para siswa yang selama ini telah merundungnya. Rod percaya kelompok tersebut berada di dalam ruangan itu. Di dalam kelas yang menjadi sasaran, seorang siswa yang merupakan anggota pramuka yang bernama Chris Loren Fabian segera berlari menuju pintu. Dengan tubuhnya, dia menahan pintu itu agar tetap tertutup. Sementara teman-teman sekelasnya berusaha berlindung di bawah meja. Melihat pintu itu tak berhasil dibuka, Rod pun kembali melepaskan tembakan ke arah pintu. Peluru tersebut akhirnya mengenai Chris hingga membuat Chris roboh ke atas lantai dalam posisi masih bersandar pada pintu. Meski mengalami luka yang begitu parah, dia tetap berusaha menahan pintu agar teman-teman dan gurunya memiliki waktu untuk menyelamatkan diri melalui jendela kelas. Berkat keberanian Chris, banyak siswa berhasil keluar dengan selamat sebelum Rod sempat memasuki ruangan kelas itu. Namun sangat disayangkan, luka tembak yang mengenai Chris terlalu parah. Chris Fabian pun akhirnya meninggal dunia setelah mengorbankan nyawanya demi melindungi teman-temannya.
Di saat yang cukup genting itu, suara tembakan terus bersautan di berbagai sudut sekolah. Baik peluru yang dilepaskan Rod maupun Nas memecah keheningan di pagi itu. Karena kelompok siswa yang mereka incar tidak berhasil ditemukan, keduanya mulai melepaskan tembakan secara membabi buta ke berbagai arah. Dalam hitungan detik, suasana sekolah berubah menjadi kepanikan. Guru dan para siswa berusaha menyelamatkan diri secepat mungkin. Mereka yang berhasil keluar berlarian meninggalkan area sekolah, sementara beberapa lainnya terjatuh bahkan terinjak di tengah kepanikan. Di sisi lain, siswa yang masih terjebak di dalam ruangan kelas hanya bisa menangis dan berlindung di bawah meja sambil berharap bantuan segera datang. Tak lama kemudian, Rod menyadari seluruh peluru di dalam senjatanya telah habis. Untuk beberapa saat, dia hanya bisa berdiri terpaku, seolah baru menyadari kekacauan yang telah terjadi di sekelilingnya. Sesaat kemudian, seorang petugas pemadam kebakaran meringkus kedua tangannya hingga pistol miliknya itu terjatuh ke lantai dan segera diamankan oleh petugas lain. Rod tidak melakukan perlawanan, dia hanya terdiam ketika suara sirine ambulan dan juga mobil polisi mulai memenuhi area sekolah. Berbeda dengan Rod, Nas memilih melarikan diri begitu mendengar suara sirine. Instingnya untuk bertahan hidup membuat dia segera berbaur di antara para siswa yang berhasil menyelamatkan diri agar tampak seperti salah satu korban. Setelah berhasil keluar dari lingkungan sekolah, dia bersembunyi di area tempat mencuci di salah satu rumah warga. Namun persembunyian itu tidak berlangsung lama. Pemilik rumah merasa curiga ketika melihat seorang remaja yang bersembunyi di area tersebut. Lalu dia pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi yang sejak tadi melakukan pencarian langsung menuju lokasi. Saat itu rumah tersebut telah dikepung oleh warga dan juga aparat. Menyadari dirinya tak lagi memiliki jalan keluar, Nas akhirnya menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan. Setelah situasi berhasil dikendalikan, penyidik segera memasang garis polisi dan mulai mendokumentasikan seluruh lokasi kejadian. Koridor, ruang kelas, hingga halaman sekolah diperiksa secara menyeluruh. Puluhan selongsong peluru, posisi barang bukti, serta berbagai temuan lain dikumpulkan sebagai bagian dari investigasi untuk merekonstruksi bagaimana tragedi itu awalnya terjadi. Sementara itu, para korban luka langsung dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan guru dan warga sekitar membantu menyelamatkan siswa yang masih berada di dalam sekolah. Di hadapan publik, peristiwa tersebut awalnya tampak sebagai ledakan emosi dua remaja yang menyimpan dendam akibat perundungan. Namun semakin jauh penyidik menelusuri setiap barang bukti yang tertinggal, semakin jelas bahwa tragedi ini tidak sesederhana yang terlihat. Berbagai temuan mulai mengarah pada dugaan bahwa penyerangan tersebut bukanlah keputusan yang lahir pada pagi itu, melainkan bagian dari sebuah rencana yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Lalu banyak yang bertanya, bagaimana kedua remaja itu bisa memperoleh senjata api? Sejak kapan mereka mulai menyusun rencana? Dan bukti apa saja yang akhirnya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Setelah situasi di San Jose National High School berhasil dikendalikan dan kedua pelaku diamankan, perhatian aparat segera beralih pada satu pertanyaan besar. Apakah tragedi ini semata-mata dipicu oleh perundungan yang selama ini dialami Rod dan juga Nas? Atau ada faktor lain yang turut mendorong mereka melakukan penyerangan? Penyelidik kemudian dipimpin oleh Kepolisian Nasional Filipina atau PNP bersama National Bureau of Investigation atau NBI. Besarnya perhatian publik terhadap kasus ini juga mendorong Senat Filipina ikut melakukan pengawasan yang dipimpin oleh Senator Risa Hontiveros. Sejak saat itu, penyidik mulai memeriksa seluruh barang bukti, menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan, menganalisis perangkat elektronik milik kedua pelaku, serta meminta keterangan dari keluarga maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus ini. Pada tahap awal, dugaan motif memang banyak mengarah pada perundungan yang selama bertahun-tahun dialami oleh Rod dan juga Nas. Namun, hasil pemeriksaan terhadap telepon genggam, akun media sosial, dan aplikasi komunikasi milik keduanya mulai mengubah arah penyelidikan. Dari situlah penyidik menemukan petunjuk bahwa tragedi ini kemungkinan tidak dipicu oleh satu faktor saja. Tim Cyber NBI kemudian menemukan indikasi kalau Rod dan Nas diduga menjadi sasaran online grooming, yaitu proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap melalui internet. Berdasarkan hasil penyelidikan, keduanya diduga menjalin sebuah komunikasi dengan jaringan ekstremis nihilistik internasional yang dikenal dengan nama 764.
Temuan tersebut menjadi titik balik dalam penyelidikan. Kasus yang semula dipandang sebagai penembakan akibat perundungan, kini berkembang menjadi dugaan adanya proses radikalisasi terhadap 2 orang siswa melalui ruang digital. Penyelidik mulai menelusuri kemungkinan bahwa kedua remaja tersebut tidak hanya bertindak berdasarkan kemarahan pribadi, tetapi juga telah dipengaruhi oleh pihak lain melalui internet. Kelompok 764 diduga telah mengubah pola perekrutan mereka dalam beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya aktivitas mereka lebih banyak berlangsung di ruang-ruang obrolan daring, kini calon anggota disebut diminta menunjukkan bukti tindakan kekerasan di dunia nyata sebagai bentuk loyalitas terhadap kelompok tersebut. Temuan ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bagaimana remaja-remaja yang berada dalam kondisi rentan dapat dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang bahkan berada di luar negeri. Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh keterangan Kepolisian Nasional Filipina dalam sidang Senat yang mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2025, mereka telah melakukan sedikitnya 17 operasi penyelamatan dan berhasil mengeluarkan 24 remaja dari pengaruh jaringan yang bernama The Com, termasuk kelompok 764. Fakta itu menunjukkan bahwa ancaman terhadap remaja-remaja di ruang digital ternyata jauh lebih luas daripada yang sebelumnya diketahui publik. Selain itu, pemeriksaan terhadap perangkat elektronik kedua pelaku terus mengungkapkan temuan-temuan baru. Semakin dalam tim cyber menelusuri isi telepon genggam dan juga akun media sosial milik mereka, semakin jelas bahwa komunikasi mereka tidak berhenti pada forum-forum biasa di internet. Salah satu temuan terpenting kemudian terungkap dalam sidang yang dipimpin oleh Senator Risa Hontiveros. Berdasarkan hasil analisis digital, penyidik menemukan bahwa Nas menggunakan sebuah akun samaran yang bernama Deadlerping untuk berinteraksi di komunitas daring yang diduga berkaitan dengan jaringan ekstremis 764. Melalui akun tersebut, Nas diketahui berkomunikasi dengan seseorang yang menggunakan identitas palsu yang bernama Sedik Ryazanov. Menurut penyidik, sosok inilah yang diduga berperan sebagai adult grooming, yaitu orang dewasa yang melakukan manipulasi psikologis terhadap remaja sebagai bagian dari proses radikalisasi. Lalu terdapat lagi temuan lain yang lebih mengejutkan. Penyidik juga menemukan sebuah percakapan yang diduga dikirim hanya beberapa saat setelah penembakan terjadi. Dalam pesan tersebut, akun Sedik Ryazanov memberikan instruksi langsung kepada akun Deadlerping milik Nas dengan isi yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Aku sudah mengedit videomu di TikTok. Sekarang pastikan kamu menghapus akun Discord, Reddit, dan Telegram milikmu agar seluruh barang bukti menjadi hilang. Bagi penyidik, pesan tersebut menjadi salah satu barang bukti yang paling penting dalam keseluruhan kasus ini. Instruksi itu diduga menunjukkan adanya upaya untuk menghilangkan jejak digital setelah penembakan terjadi. Temuan tersebut juga memperkuat dugaan kalau komunikasi antara Nas dan sosok di balik akun Sedik Ryazanov tidak berhenti sebelum penyerangan berlangsung, tetapi masih berlanjut setelah aksi tersebut dilakukan. Tak lama setelah temuan itu terungkap, sejumlah akun yang berkaitan dengan penyelidikan diketahui telah dinonaktifkan. Penyidik meyakini langkah tersebut dilakukan untuk menyulitkan proses pelacakan terhadap jaringan yang diduga terlibat. Selain menelusuri aktivitas digital kedua pelaku, penyidik juga memfokuskan perhatian mereka pada asal-usul senjata api yang digunakan dalam penyerangan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pistol Glock 17 yang dibawa oleh Nas merupakan senjata dinas milik bibinya, yang mana bibinya ini adalah anggota kepolisian. Dia adalah Sersan Arla Ray Pasiencia. Dalam pemeriksaan, dia mengakui pernah mengajak Nas berlatih menembak karena keponakannya itu bercita-cita menjadi seorang polisi juga. Namun, penyelidikan juga menemukan bahwa Nas diduga berhasil mengambil senjata itu setelah membongkar tempat penyimpanan di dalam rumahnya. Atas dugaan kelalaian dalam menyimpan senjata api, Sersan Arla kemudian ikut menjalani proses hukum. Aparat berupaya memastikan apakah terdapat unsur kelalaian yang memungkinkan senjata dinas tersebut jatuh ke tangan seorang remaja di bawah umur. Sementara itu, revolver kaliber 38 yang digunakan oleh Rod, pelaku kedua, diketahui berasal dari lingkungan tempat kakeknya pernah bekerja sebagai petugas keamanan. Penyidik kemudian meminta keterangan dari sang kakek untuk mengetahui bagaimana senjata tersebut bisa dapat diakses oleh Rod. Pemeriksaan itu dilakukan guna menilai apakah terdapat unsur kelalaian juga yang menyebabkan senjata berada di tangan pelaku.
Lalu, kasus ini juga menarik perhatian terhadap aktivitas digital salah satu pelaku yang diketahui sering memainkan permainan Gorebox. Menyusul temuan tersebut, Cybercrime Investigation and Coordination Center atau CICC memutuskan memblokir sementara akses permainan itu melalui Google Play Store serta Steam di negara Filipina. Langkah tersebut dijelaskan sebagai tindakan pencegahan sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, sekaligus untuk mengurangi resiko munculnya aksi peniruan oleh pihak lain. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa game Gorebox merupakan penyebab utama dalam tragedi ini. Lalu sebaliknya, hasil penyelidikan justru menunjukkan bahwa kasus ini tidak dapat dijelaskan oleh satu penyebab tunggal. Perundungan, dugaan radikalisasi melalui internet, kemudahan mendapatkan senjata api, kondisi psikologis kedua remaja, serta berbagai faktor lainnya yang masih terus dianalisis sebagai rangkaian penyebab yang saling berkaitan. Proses hukum terhadap kedua pelaku berjalan berbeda karena usia mereka. Nas masih berusia 14 tahun, tidak diproses melalui mekanisme pidana sebagai pelaku dewasa. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Filipina, dia ditempatkan di fasilitas rehabilitasi remaja di bawah pengawasan ketat untuk menjalani intervensi psikologis dan program pembinaan. Sementara itu, Rod yang berusia 15 tahun juga masih menjalani proses di pengadilan anak. Jaksa melakukan uji discernment, yaitu pemeriksaan untuk menilai apakah dia memiliki pemahaman penuh mengenai konsekuensi dari tindakan yang telah dia rencanakan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukumnya. Hingga awal bulan Juli 2026 ini, penyelidikan masih terus berlangsung. Aparat tidak hanya berupaya memastikan seluruh fakta di balik tragedi ini, tetapi juga mereka menelusuri kemungkinan adanya individu atau jaringan lain yang ikut berperan dalam proses radikalisasi kedua pelaku. Pada akhirnya, penyelidikan kasus penembakan di wilayah Tacloban ini berkembang jauh melampaui sekedar upaya mengungkapkan siapa yang menembakkan senjata pada pagi itu. Kasus ini juga membuka perdebatan mengenai keamanan penyimpanan senjata api, perlindungan anak di ruang digital, serta ancaman jaringan ekstremis internasional yang memanfaatkan internet untuk mempengaruhi remaja yang berada dalam kondisi rentan. Tragedi di sekolah yang bernama San Jose National High School itu tidak berakhir ketika suara tembakan berhenti. Setelah lokasi berhasil diamankan, sekolah yang biasanya dipenuhi aktivitas belajar berubah menjadi tempat yang sunyi dan sangat mencekam. Koridor dipenuhi tas-tas yang ditinggalkan saat para siswa berusaha menyelamatkan diri, sementara sejumlah ruang kelas masih menyisakan lubang peluru dan jejak kerusakan akibat insiden tersebut. Departemen Pendidikan Filipina segera menghentikan seluruh kegiatan belajar mengajar. Pada saat yang sama, Departemen Kesehatan mengerahkan tim psikolog untuk memberikan pendampingan kepada para penyintas. Dalam beberapa hari berikutnya, setidaknya ada 352 siswa mengikuti program trauma healing dan juga psychological first aid. Pendampingan serupa juga diberikan kepada para guru, staf sekolah, serta keluarga korban untuk membantu mereka menghadapi dampak psikologis yang ditinggalkan oleh tragedi tersebut. Bagi keluarga yang kehilangan orang tercinta, luka itu tentu jauh lebih dalam daripada sekedar kerusakan bangunan sekolah. Dalam sidang Senat Filipina, Jenelyn Badoria, seorang ibu dari salah satu siswa yang meninggal dunia, tidak mampu menahan tangis ketika mempertanyakan mengapa salah satu pelaku yang masih berusia 14 tahun tidak dapat diproses melalui jalur pidana dan hanya ditempatkan di fasilitas rehabilitasi anak. Lalu di tengah duka yang masih menyelimuti, kepergian Chris Lauren Fabians, anggota pramuka yang gugur saat berusaha melindungi teman-teman dan juga gurunya, mendapat penghormatan militer dalam prosesi pemakamannya. Ratusan pelayat, guru, serta anggota Boy Scout of the Philippines hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Sang ibu juga berharap seluruh pihak yang terbukti lalai dalam penyimpanan senjata api dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang telah berlaku. Para beberapa korban masih harus menjalani perjuangan yang panjang. Sebagian masih dalam perawatan akibat luka tembak, sementara banyak siswa lainnya mengalami trauma yang cukup mendalam. Hingga beberapa waktu setelah kejadian, sebagian dari mereka masih mudah panik ketika mendengar suara keras dan belum siap kembali memasuki ruangan kelas tempat penembakan itu terjadi.
Tragedi ini kemudian meninggalkan berbagai pertanyaan yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat Filipina. Mulai dari keamanan penyimpanan senjata di lingkungan keluarga, pelindungan anak dari ancaman radikalisasi melalui internet, efektivitas penanganan kasus perundungan di sekolah, hingga aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di bawah umur. Di tengah tekanan yang terus meningkat, keluarga salah satu pelaku bahkan dilaporkan meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke kota Manila karena takut menjadi sasaran kemarahan warga. Untuk ketiga korban tewas dalam kasus ini, yang merupakan adalah korban salah tembak, yaitu Joyansi Separa, Ayesha Nicole Dazo, dan juga Chris Lawrence Fabian. Semoga mereka mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya, dan semoga keluarga mereka mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet, dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.